lagi di Farido Hanif dan kali ini kita mau bahas motor listrik yang baru aja kita beli. Ya, ini adalah motor listrik dari Polytron buatan Kudus, Jawa Tengah. Ya, jadi Polytron yang biasanya bikin kulkas, TV, AC, dan audionya kan terkenal bagus ya. Kali ini dia bikin motor listrik juga. Ya, ini sebenarnya kemarin tuh pengen memanfaatkan subsidi kendaraan listrik ya, karena kalau kita beli motor listrik itu dapat diskon 7 juta atau subsidi 7 juta rupiah dari pemerintah, tapi sayangnya nggak dapat. Kenapa? Karena ada 4 persyaratan. Yang pertama, kalau kalian mau dapat subsidi, kalian terdaftar di KUR, Kredit Usaha Rakyat. Jadi kalau kalian punya kredit usaha rakyat, kalian bisa tebus motor ini dengan subsidi 7 juta rupiah. Yang kedua, kalian dapat bantuan presiden jadi kalau kalian upahnya rendah dan dapat banpres dari presiden, kalian bisa tebus motor ini. Yang ketiga, kalian mendapatkan program bantuan usaha mikro. Ya, gue nggak ngerti itu programnya seperti apa, pokoknya syaratnya itu. Dan yang terakhir, ya, salah satunya, listrik rumah kalian 900 watt. Ya, seperti yang Anda tahu, tentu saja gue nggak masuk ke 4 kriteria ini, makanya gue beli motor ini tanpa subsidi ya. Nggak dapat subsidi 7 juta. Terus karena tadinya nggak dapat subsidi, pikir ntar aja lah beli motor listriknya. Tapi udah keburu ini kan, kita riset segala macem, terus lihat motornya langsung, keburu naksir sama Polytron Foxstar ini. Karena motor ini harganya sangat-sangat terjangkau. Kenapa gitu gue bilang? Sebelumnya gue udah pernah punya beberapa motor listrik. Kalau pernah kalian lihat vlog-vlog gue sebelumnya, dari sebelum Covid sama pas Covid ya. Nah, salah satu motor yang gue punya itu Gesits ya. Harganya sekarang 30 juta. Terus sekarang juga ada pendatang baru kayak Alfa One, Alfa Servo gitu kan, yang harganya 30 jutaan, saya 40 jutaan. Nah, motor ini itu punya kelas yang sama di harga 38 juta. Kayak misalkan di atasnya Alfa One sedikit, tapi masih di bawahnya Alfa Servo yang dual battery kan 40 jutaan. Jadi kalau di Jabodetabek itu harganya 20 juta setengah. Kalau di luar Jabodetabek itu harganya 21 juta. Bayangin kalau dapat subsidi jadi berapa? 13,5 juta. Murah banget kan? Tapi speknya 30 jutaan. Kenapa bisa gue bilang murah banget? Harusnya kan 38 juta. Jadi dia tuh bisa dibeli dengan dua sistem. Yang pertama, kita beli full battery. Jadi dengan baterai itu dijual dengan harga 37,5 juta atau 38, tergantung daerah tadi yang gue bilang. Tapi kita bisa sistem sewa baterai. Jadi kita bisa tembus dengan harga 20,5 juta rupiah atau 21 juta. Tapi tiap bulan kita sewa baterai 200.000 saja per bulan. Murah ya? Nah, jadi mindsetnya itu jangan kita mindsetnya, bahwa ini kita sewa baterai nih. Ya kan? Mindsetnya adalah kita beli motor, DP-nya 20 juta, cicilannya 200.000. Nah, sedangkan kalau misalkan kita si baterainya ini beli gitu kan, harganya 17 juta gitu. Kok mahal banget ya? Bayangin, 17 juta harga baterainya, sedangkan baterai gesit saja itu cuma 8,6 juta sekarang barunya. Nah, karena emang speknya gila sih. Ini sekali ngecas bisa sampai 130 km. Gesit sekali ngecas 50 km. Jadi baterai motor ini itu gede banget. Kalau gesit itu 1,37 kW, ini hampir 3 kali lipatnya. Ini 3,7 kW. Alfa One yang jaraknya 90 km, itu baterainya sekitar 2,6 apa 2,7 kW. Jadi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dua motor yang gua sebutin tadi. Jadi rasanya tuh kayak kita beli Gesits dengan dua baterai lebih, atau kayak kita beli Alfa Servo dengan dua baterai gitu kan. Kalau dua baterai bisa sampai 125 ya. Ini 130. Nah, mungkin kalau orang bilang, masa sih bisa segitu? Ya kan 3,7 kW. Nah, pertanyaannya, kalau baterainya segini gitu, ngecasnya gimana? Lama dong. Tenang. Dengan baterai yang besar kita dapat charger yang besar juga tentunya ya. When big battery comes big charger juga gitu katanya bapaknya Spiderman ya, pamannya ya. Nah, ini chargernya gede banget dan ini juga outputnya gede ya. Inputnya itu 180 sampai 240 volt 5 ampere. Jadi kalau dia let's say kita listriknya stabil di 220 volt, dapat 5 ampere sekitar 110 watt. Lumayan gede, dan lihat dong, ini berat. Ini bawahnya besi, di atasnya ada heatsink tebal banget ya. Terus gak cuma heatsink, ada kipasnya lagi. Jadi emang bener-bener
pembuangan panasnya udah dipikirin banget sama Polytron karena emang chargernya cukup besar dibandingkan dengan motor-motor listrik yang gue kenal. Dan karena gede juga, makanya si adapternya ini itu adanya di luar, bukan di dalam onboard unitnya. Nah, terus yang kedua juga karena baterainya besar, tentu saja dia tidak bisa dengan mudah dibongkar pasang. Jadi kalau beberapa motor kan, kalau kita mau ngecas, ya udah kita bawa masuk ke dalam baterainya, kita cas di dalam rumah. Ini nggak bisa. Bayangin 3,7 kilowatt, kalian bongkar-bongkar kan capek juga ya. Nah, terus mungkin tanya gitu kan, real nggak sih bang bisa sampai 130 km gitu. Jadi gue udah coba motor ini kemarin jalan-jalan ya. Gue udah menempuh, bentar nih kuncinya tuh ada dua. Yang ini bisa dibilang kayak kunci darurat atau kunci utamanya. Soalnya dia bisa dipakai buat buka bagasi. Kalau yang ini kunci kilesnya. Kunci kilesnya bisa dipakai buat nyalain motor atau matiin motor. Tapi nggak bisa buat buka bagasi. Makanya kalau bawa itu harus dua-duanya. Dan kita juga dapat masing-masing dua. Jadi nggak pelit. Bukan yang kilesnya satu doang. Nah, kita pencet ya. Nyalain. Kenceng banget bunyinya ya. Gue nggak sadar bunyinya sekenceng ini. Nah, nyala tuh udah. Jadi dia dua kali nyala, bisa kelihatan. Jadi kemarin gue udah menempuh 37 km, itu menghabiskan daya 71%. Jadi kurang lebih bisa 100 km lebih ya. Dan ini dia punya dua buah mode berkendara antara D sama S. Kemarin waktu pertama kali gue jalan, gue pakai mode D dan gue habisin sampai 90% dari 100%. Dapatnya berapa? 15 kilo dengan 10% baterai. Nah, terus sisanya gue pindah ke mode S ya, agak kenceng buat tes top speed juga. Dari 90% ke 80% alias 10% kita mendapatkan range itu 10 km. Jadi total kita dapat 25 km dengan 20% ya. Dan setelah kita jalan-jalan terus sampai 37 km dapatnya 71% alias kita udah pakai 29% baterai di motor ini. Jadi kalau misalkan kita pakai di mode D itu kita bisa sampai 15 kilo atau 150 kilo kalau kita ambil hitungan kasarnya ya. Tapi kalau kita mode S itu sekitar 100 kilo. Nah, bedanya apa D sama S? D itu versi drive yang nggak begitu kenceng dan maksimal kecepatannya paling 61, 62, 63, 64. Nah, mode S itu kecepatan maksimalnya menurut Polytron bisa sampai 95. Kemarin gue coba dengan bobot gue yang ya ketahuan deh berat gue berapa. Dengan berat gue yang sekarang 90 kilo itu bisa sampai 94 km per jam yang gue coba kemarin. Terus di mode S juga itu juga performanya jauh ya. Pas digas itu bisa ngacir banget ya. Kalau yang D itu ngacir aja. Jadi range itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita berkendara dan yang kedua medan yang kita tempuh. Kemarin gue nyoba di Klaten ini cukup jauh ya, semalaman itu dapatnya segitu. Jadi kalau dibilang 130 km, menurut gue sih bisa-bisa aja ya, asalkan kita pakainya di mode D. Kalau mode S ya anggap aja 100 km dan itu untuk motor listrik itu menyenangkan sekali. Gue biasa pakai gesit saya cuma 50 km sekali jalan. Ini jalan 37 kilo masih ada 71%. Itu menyenangkan sekali gitu. Kalau naik gesit itu 37 kilo itu mungkin sekarang udah sisanya sekitar 30-40%an lah. Asik ya? Jauh soalnya. Jadi ketika ngeliat, ih masih banyak nih baterainya. Padahal udah jalan 37 kilo. Itu seneng banget gitu. Nggak, range anxiety-nya langsung hilang. Itu kalau dari sini 37 kilo kemana ya? Ke Jogja kali ya? Sleman ya? Bisa tuh sampai situ. Nah, sekarang kita bahas motornya lebih lanjut ya. Tadi kan kita udah ngomongin skema baterai apa segala macam ya. Hitung-hitungan kasar nih ya. Kalau kita beli baterai 17 juta, kalau dengan 200.000, itu kita 3 tahun aja. 200.000 dikali 36. Berapa tuh? 7,2 kan? 7,2 juta. Jadi si Polytron tuh kalau dia mau impas harga baterai sama sewa baterainya, misalkan kita anggap aja kayak cicil gitu ya. Itu dia baru bisa BEP setelah 7 tahun. Jadi kayak kita anggapnya beli motor, terus DP-nya 20 juta, cicilannya 7 tahun. Nah, enaknya lagi, kan mungkin teman-teman banyak yang nanya, wah, tapi baterai nggak jadi milik sendiri dong bang, ya kan? Tenang. Kalau misalkan motor listrik atau mobil listrik atau semacamnya, dia pasti baterainya mengalami degradasi, ya kan? Nah, Polytron tuh menggaransi, jadi kalau baterainya terdegradasi dalam jangka waktu sewa,
itu 85% kapasitasnya atau baterai life-nya langsung diganti baru. Asik ya? Jadi kita nggak harus pusing beli baterai lagi gitu kalau misalkan nanti baterainya udah kurang bagus. Nah, makanya gue bilang mendingan pakai sistem yang sewa dibanding beli, karena selama kita sewa, selama kita pakai terus itu motor ya udah baterainya akan selalu di atas 85%. Kalau udah di bawah 85% kita tinggal ganti. Terus yang kedua mungkin kalian nanya gitu kan, nah nanti kalau ya dari udah gimana nih, kan ada juga tuh yang sewa baterai terus perusahaannya bangkrut, tutup, terus motornya jadi bangke dong, nggak bisa diapa-apain. Nah untungnya itu juga yang salah satu kekhawatiran gua, tapi untungnya ini Polytron. Polytron terkenal udah lama ya, sampai sekarang masih ada dari zaman gua kecil kayaknya masih ada ya. Apa dari tahun 80-an gua nggak tahu, pokoknya dari zaman gua kecil tuh udah ada merek Polytron, dan Polytron itu grupnya Jarum. Jadi kalau kalian tahu BCA seperti apa kan? Nah, kurang lebih Polytron ini juga sama, harusnya orang-orangnya ramah kayak Satpam BCA ya. Oke, lanjut. Ini by the way, buat chargernya dia ada di sini. Dan sebaiknya kalau kalian bawa kemana-mana ya, bawa kabel tambahan. Tapi jangan kabel gulung. Kenapa? Karena kabel gulung kalau dipakai lama gitu ya, dia kan muter-muter jadi kumparan atau semacamnya. Itu dipegang jadi panas kabelnya, bisa kebakar, bahaya. Jadi sebaiknya kabel biasa aja kalian rakit sendiri. Panjangnya 1 meter lah, itu udah cukup buat taruh sini. Jadi kalau kita bawa motor ini kemana-mana terus butuh ngecas di suatu tempat, nah kurang panjang, tenang, ada tambahannya lagi. Yang gue suka dari motor ini bentuknya bagus ya. Awalnya kalau lihat di foto itu mungkin gak sebagus ini, pas ngeliat langsung ternyata lebih bagus. Dan ini sayangnya belum kita unboxing ya. Kita unboxing dulu yuk. Kok unboxing sih? Kita unwrapping. Terus di sini ada lagi. Wih, Polytron. Memang canggih. Banyak ya plastiknya ya. Tuh, lampu belakangnya juga gue suka desainnya. Bagus. Kayak udah dimodifikasi, padahal ini bawaan standar aja. Nah, terus untuk jok ini, seperti yang gue bilang tadi, ngebukanya dia masih pakai kunci. Jadi kita buka dari sini, nah, baru bisa kita copot. Nah, ini bagasinya sebesar ini ya. Kelihatannya memang besar, tapi sebenarnya kalau kita masukin charger, ini setengahnya udah kira-kira kepake lah. Jadi kalau misalkan kita bawa barang, kita harus berbagi sama charger ya, kecuali chargernya kita taruh di rumah. Tapi harusnya di taruh rumah juga aman sih, soalnya kan sekali jalan bisa 130 kilo. Dan kalau kurang, kita bisa bawa belanjaan di sini. Dan decknya rata. Jadi karena dia rata, kita bisa bawa galon di sini. Oke, nah kita bahas dulu dari depan ya. Nah, desainnya seperti ini. Dia punya lampu LED DRL di sini, daytime running lights. Dan lucunya, kalau motor sekarang kan biasanya pakai AHO ya, auto headlight on. Jadi kalau dinyalain dia langsung otomatis nyala. Dia masih bisa dimatiin. Nah, jadi kalau kita geser di sini tuas. Nah, ini lampu utamanya mati, DRL-nya doang yang nyala. Pencet lagi, dia akan mati total. Jadi dia masih ada switch buat lampunya. Terus di atasnya ini ada windshield yang gede banget ya. Tapi biasanya kan suka dirusak sama plat nomor. Jadi udah bagus-bagus punya desain ke sini. Nah, ini untungnya plat nomornya ada di sini ya. Ini harusnya dicontoh nih sama yang lainnya. Jadi biar peletakan plat nomor itu nggak mengganggu estetika motor. Cuma karena ditaruh di sini ya, gue tahu kenapa nggak banyak yang niru, karena ini besinya tebel ya, gede ya. Ini agak lumayan mahal nih harusnya nih. Nah, lebih murah taruh sini kan, tapi sama Polytron ditaruh di sini. Terus ban depannya dia ukurannya 110 70 R13. Ini mereknya Ascendo, buatan Indonesia. Gue baru pertama kali sih dengar Ascendo ya, tapi pas gue coba not bad loh, dibandingkan dengan standarnya Honda Beat atau standar NMAX. Ini ternyata gripnya masih bagus. Tapi ya nggak bagus-bagus amat, jadi bisa dibilang lumayan lah. Dan velgnya, ini mengingatkan gue sama velg BMW i8. Ya, bentuknya dimirip-miripin kayak gini. Terus lampu sennya dia ada di sini. Sama di sini ada tulisan Polytron, dan tulisan Polytron ini sama persis kayak Polytron elektronik ya. Jadi benar-benar sama. Terus kalau kita lihat di sini, ini baterainya ya. Gue pikir tuh baterainya ditaruh di bagian atas sini doang, tapi ternyata baterai itu dari depan
sampai ke belakang. Jadi emang baterai 3,7 kW itu gede sekali ternyata. Sehingga saking gedenya dia tuh agak tebal di bagian sini, dan kalau misalkan kita duduk ya, jadi riding positionnya itu dia ininya agak tinggi. Nah, posisi duduk paling enak karena dianya agak tinggi ya, di bagian begini. Ini baru nyaman. Jadi kalau kita kayak gini tuh kayak kita bawa PCX atau NMAX ya. Cuman kalau kita duduk kayak gini, di sininya tuh nggak dikasih ya kayak karet atau karpet atau motif-motif yang emang kayaknya itu emang dipakai buat sandaran kaki. Jadi sebenarnya ini kayaknya bukan sandaran kaki, cuma secara tidak sengaja gue menemukan riding position yang terbaik di motor itu seperti ini gitu. Karena kalau begini menurut gue agak sedikit ketinggian nih bagian sininya. Tapi nggak masalah. Dan kalau kita turunin kaki kita tuh kanan kiri bisa menapak dengan sempurna. Jadi nggak perlu jinjit ya. Cuma ini masih menurut gua decknya agak sedikit kelebaran. Harusnya di sini dibikin tipis dikit ya, biar kita bisa enak. Sama dia tuh kayak Vespa. Jadi kalau kita boncengan, nih ini kan kita buka nih, keren nih. Tuh. Wih, tutup lagi, ceklek. Cakep ya. Nah, jadi kalau kita boncengan sama orang, gua kemarin coba sama istri gua juga ya. Itu kaki kita bisa nempel ke sini, atau kaki boncengers kita bisa nempel pas kita turun kaki. Jadi kalau kita boncengan, kaki kanan naik, kaki kiri yang turun dan agak ke depan sih biar nggak kena ya. Jadi kayak bawa Vespa. Nah, cuma kalau kita sendiri itu nggak ada masalah, dan ini cekrek, asik, keren. Nah, untuk stang dan posisi duduk ya menurut gua oke, nggak ada problem. Stangnya enak, dia lebar sama ke bagian belakang sini tuh. Nih, lihat, kita nggak usah terlalu begini ya. Jadi kalau buat jarak jauh itu cukup nyaman motor ini sebenarnya. Cuma untuk kakinya seperti gue bilang tadi, paling nyaman yang posisinya begini sih. Kayak bawa PCX atau NMAX ya. Relax smooth. Standar 2 juga gampang, asalkan kalian injak bagian sininya ya. Terus ini standar satunya. Kalau kita turunin standar 1, dia nggak bisa bikin maju. Karena di sini ada tanda standarnya lagi turun. Nah, terus ke bagian belakang lagi. Nah, ini motor listriknya itu 3 kW atau 3000 watt. Ya, dan dia motor listriknya ada di bagian ban. Ini sebenarnya plus minus ya. Biasanya kalau motor yang bisa lebih dari 100 km per jam, itu motor listriknya ada di bagian depan sini. Ya, kenapa? Karena kalau ditaruh belakang, itu kemungkinan dia untuk bergetar itu berasa. Nah, karena dia di bawah 100 km per jam, jadi menurut gue masih oke dan nggak ada problem sih gue coba. Dan penggunaan motor di bagian sini itu lebih efisien dibandingkan ditaruh depan pakai wheel hub. Nah, kalau pakai wheel hub kan juga biasanya pakai belt. Nah, beltnya itu biasanya ntar lama-lama getas bisa putus. Kalau ini enggak, lebih aman. Dan kalau teman-teman nanya, kalau kena air gimana? Tenang, dia udah waterproof juga kok. Jadi kalau misalkan kita pakai, jangan dipakai banjir ya. Kalau dipakai hujan-hujan gitu, dia pasti aman. Nah, terus motor listrik itu biasanya kan bagian armnya kelihatan jelek, kelihatan kurus ya. Ini enggak. Pertama dia di cover. Tapi kalau nggak di cover pun ya, dia tuh armnya double loh. Di bagian bawah sini ya, dia kayak bentuknya rounded gitu pinggir-pinggirnya, sama di sini baru ada yang bulat dan kelihatannya kokoh. Shocknya itu kiri kanan, dan kalau lihat di sini dia tuh penampangnya ada 3 loh. 1, 2, 3. Weldingnya cukup rapih, sama shocknya itu ada kanan kiri. Jadi nggak cuma di sebelah doang, kiri kanan, dan ini persis loh. Cuma yang sebelah kanan kita dapat rem cakram ya. Jadi rem cakramnya 2 piston, yang depan juga sama cakram 2 piston. Kalau untuk wiring dari motor listrik ya itu ada di sebelah kiri, dan untuk wiring motor listriknya dia warnanya oranye kayak mobil listrik. Nah, lampu belakangnya ini yang gue bilang tadi keren. Kalau ngerem yang nyala yang bawah ya. Tuh. Lampu sennya dia ada di kiri kanan, dia masih pakai bohlam, tapi yang lainnya sisanya semuanya full LED sampai depan-depan. Nah, jadi pas nyala itu terutama lampu depannya gue suka terang dan cahayanya fokus gitu ke tengah, nggak ngelebar. Jadi rasanya tuh kayak bawa mobil. High beamnya juga oke. Jadi biasanya motor-motor itu kan kurang terang ya, kecuali Scoopy ya. Nah, ini lampunya boleh diadu. Jadi untuk matiin nyalainnya, dia tuh di cover sama plastik gini. Tujuannya sih gue ngerti, biar nggak kena air ya. Dan karena dia baterainya nggak bongkar pasang, switch ini nggak perlu sering-sering kita matiin ya. Kalau yang bisa bongkar pasang, itu harus kita matiin dulu sebelum kita keluarin baterai. Karena dia baterainya tanam dan besar sekali ya. Nggak mungkin kita bongkar-bongkar, jadi biarkan dia nyala aja. Nah, terus ini juga finishingnya bagus karena sama dia dikasih karet nih. Jadi kalau misalkan kita bawa ke cuci steam gitu ya, dia kayaknya nggak bakal tembus airnya ke sini. Dan kalaupun ada air basah, dia punya drain
2. Jadi bagian paling bawah dari bagasinya ini dia ada drainnya. Sama gue nggak ngerti nih di sini ada apaan ya. Jadi kayak ada ruang udara gitu, kayaknya buat pendinginan baterai. Terus di sini tuh ada buletan yang kalau kita buka tulisannya warning doang. Kayak ini ecunya nih di sini nih. Jadi ini kayaknya buat maintenance ya. Dan kalau misalkan kalian pakai buat ngojol gitu ya, siapa tahu kalian menjadi mitra di sebuah dekakorn bernilai 10 miliar dolar ya. Ya, alias ojek online. Nah, di sini bisa ngecas HP. Di sini juga ada tempat penyimpanan barang. Ya, penyimpanan barang itu agak lucu ya, karena di bagian sini gede ya, kita bisa taruh botol atau semacamnya. Tapi di bagian sini ini kayak ada kecil gitu. Jadi gua rasa kalau kita naruh HP di sini, itu kan bisa jatuh atau diambil orang ya. Tapi kalau kita naruh HP di samping sini, ya kan, ini akan lebih sulit untuk diambil orang kayaknya. Dan gak gampang jatuh. Kalau kita kena posisi tidur atau lubang, tiba-tiba dia mencolot keluar gitu kan, ya HP kita udah pasti pecah. Karena gue pernah kejadian tuh, HP gue taruh sini dulu ya zaman gue kuliah, tiba-tiba kelempar, prak. Ya Allah, HP belum 2 bulan pak udah pecah, sedihnya. Terus karena masih 2 bulan ya, gue bawa ke service center, spare partnya belum ada dong. Akhirnya beli HP lagi. Nah, kalau ditaruh sini, kita sampingin begini, ya udah. Ini lebih firm dia, karena dia kayak kejepit gitu ya. Dan karetnya ini kan fleksibel ya. Kok karet sih? Plastiknya fleksibel. Jadi dia bisa ngejepit sekalian. Nah, terus di bagian stangnya sini, ini juga rapi ya. Untuk motor listrik, build quality-nya lumayan. Tapi belum bisa menyaingi motor-motor kayak misalkan PCX atau semacamnya. Dan untuk perkabelannya juga rapi ya. Jadi dia tuh dikasih karet di sini buat ngikat. Dan tombol-tombolnya pun juga rasanya cukup mahal dan premium ya. Nggak kelihatan yang murahan gitu. Tapi sayangnya untuk lampu sen, dia nggak ada tombol shortcut buat ngetengahin secara otomatis. Jadi kalau kita kiri, kita mesti geser lagi gitu. Dan ada pass beam-nya, gue seneng sama hazardnya udah ada. Dan kalau kita mau start motor, kita harus injek rem dan tombol P ini dipencet. Nah, kalau kita mau P-in lagi, tinggal pencetin lagi. Dan ini ada tombol untuk ubah mode driving-nya. Sama di sini ada tombol dummy, nggak bisa buat apa-apa. Ini buat maintenance dan ini bisa dipakai buat mundur. Kita tahan bisa sambil mundur. Kita nyalain aja. Berisik banget. Nah, hello. Nah, speedometernya bentuknya seperti ini. Ini hazardnya nyala karena lampu sennya di sini dua-duanya nyala ya. Oke. Sekarang kita lihat ini posisinya P dan di sini ada tulisan ECU, terus ada motor listrik, ada controller atau throttle-nya. Itu kalau misalkan bermasalah dia pasti ada yang nyala. Terus di sebelah kanan ada mode berkendara D, S. Sama kalau kita buka standar dia bisa nyala di bagian sini. Di bagian atas ada logo buat high beam dan sebelah kanannya ada tanda seru ini. Kalau kita ngerem, dia auto cut off. Jadi beberapa orang tuh gue sebel banget ya, punya kebiasaan berkendara yang jelek. Jadi dia sambil ngegas, sambil tangannya ngerem. Bukan ngerem ya, jadi sebenarnya dia tangannya cuma nempel doang, tapi karena dia nempel, lampu remnya nyala, dan pasti kan remnya nempel tuh. Nah itu bikin kampas rem cepat habis. Nah, kalau ini nggak bisa kayak gitu, karena kalau kita injek rem, dia nggak bisa digas. Dan dia itu punya engine brake. Meskipun buat gua, engine brake-nya hampir nggak berasa ya. Jadi lebih kayak gliding sebenarnya sih. Dan gua nonton di YouTube ya, vlogger KW kalau nggak salah, dia turun dari Tawangmangu itu bisa nambah 3%. Iya, karena turunan kan, dia regenerative braking masuk ke dalam baterai, bisa nambah 3% baterainya. Cuma gue ngerasa sih kayak nggak ada sih, kayak nggak ada engine brake-nya ya, halus banget. Nah, ini di mode D, maksimal 62 km per jam. Kita ubah modenya ke S 94. Persis kemarin gue nyoba 94. Bisa 95 deng. 96. Ini kelihatannya geter ya. Tapi pas kita bawa jalan sih nggak geter sama sekali, halus motornya. Udah hampir sekilo aja. Jadi di motor ada tulisan trip di bagian sini. Kalau misalkan kita nyalain motor, dia akan otomatis kembali ke 0. Ya, jadi pokoknya setiap kali jalan bisa dibilang kayak Pertamina ya, mulai dari 0 ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana dengan driving impression-nya? Mari kita coba. Jadi sekarang kita lagi nyobain motor ini. Nah,
Jadi ketika kita berkendara pakai motor ini, seperti halnya motor-motor listrik pada umumnya, larinya kenceng ya. Jadi ini kita di mode S, kita gas gitu. Wah, larinya sih enak, dan buat nyusul-nyusul pun juga enak banget. Lebih enak dibandingkan dengan motor bensin lah. Tapi kalau kita mode S seperti yang gue bilang, itu maksimal di 94, dan mode D itu sekitar di 60-an, 61, 62 sampai tadi bisa sampai 64 ya. Jadi kalau kita mau jalan yang bener-bener kayak motor bensin pada umumnya, itu sebenarnya di mode S, bukan di mode D. Nah, kalau kita pindah mode D, langsung kita berubah nih. Gak cuma top speednya doang, tapi emang responsnya juga berubah. Kalau kita gas pol langsung gitu ya, tarikannya jadi berbeda gitu rasanya, jadi lebih lambat. Dan motor ini dia punya shock breaker ya, yang depan itu cukup keras ya, dan yang belakang itu lebih empuk dibandingkan dengan yang depannya. Nah, cuma dia ketolong sama joknya yang empuk banget sih. Ini joknya salah satu motor yang punya jok paling empuk tapi nggak tepos gitu loh. Gue emang lihat di grup Facebook itu shock belakang itu bisa diganti pakai aftermarket punya motor lain ya. Sama di depan itu dia bisa diganti pernya sama punya bit, sama olinya diganti. Itu biar lebih enak. Karena menurut gue ini cukup keras sih ya. Dan posisi duduknya, kalau kita posisi duduknya seperti ini motor enak banget. Tapi kalau gini ya, itu menurut gua agak kurang sih. Jadi emang buat tinggi 170 cm pakai relax mode gini emang udah paling tepat sih. Dan yang gue senang dari motor ini ya, biasanya motor listrik itu remnya pada nggak enak. Tapi motor ini remnya enak banget. Jadi pas kita ngerem gitu ya, mau pakai rem depannya, rem belakangnya, itu sama-sama empuk, sama-sama pakem. Dan buat miring-miring, ini motor juga enak banget. Sama gua ngerasa ini kopstirnya ya, dia tuh kalau kita belok gitu ya, kita miring, itu tuh berat. Jadi dia kayak pengennya lurus doang gitu. Kayak pakai kopstir racing atau kayak kita bawa Harley ya, atau kayak bawa Ducati Diavel. Dan kalau kita lurusin tuh kayak setirnya tuh kayak stangnya tuh kayak mau ngelurusin lagi gitu. Jadi kalau kita belok dikit gitu ya, kita rebah, dia tuh agak kayak motor-motor moge gitu rasanya. Gak kayak motor-motor kecil. Tapi so far kalau naik motor ini ya, anggap aja kalian punya range 100 kilo, bukan 130 kilo, tapi modenya S. Itu baru enak banget. Kita gas, belok agak miring, tuh setirnya itu loh, stangnya itu loh. Pas belok, gue kayak berasa Diavel gitu loh. Enak sih. Dan kalau jalannya bagus ya, kayak gue kemarin nyobain di Jogja Solo, gue nggak ada problem sih sama si shocknya ya. Cuma kalau di jalan yang bergerinjil kayak gini, ini kan jalan desa ya, ya ini agak lumayan berasa. Tapi sisanya no komplain sih. Nah, kita udah jalan 50 km. Sekarang baterainya 60%. Jadi dengan 40% kita bisa menempuh 50 km. Jadi kalau misalkan sampai 0 banget, harusnya bisa sampai 120 kilo ya, hitungan kasarnya ya. Nah, jadi dengan klaim 130 km, gua rasa itu bisa ditempuh dengan mode D sih. Ini kan dari tadi kita mode S ya. Nah, dapatnya segitu. Dan juga ini motor dia punya throttle response itu, dia tuh kayak motor bensin. Biasanya motor listrik itu kita putar 30%, putar 50% itu rasanya kayak 100%. Kalau ini benar-benar bisa diurut. Jadi kalau misalnya kita mau ngegasnya pelan, itu kita ngegas 20%, ya itu kayak rasanya kayak naik motor bensin 20%. Ini agak susah dibikinnya karena gue kan juga ada astrobike ya. Kita juga bikin controller motor listrik kan buat sepeda. Nah itu tuh buat dapetin yang halus itu nggak gampang. Makanya kebanyakan motor-motor listrik yang harganya nggak seberapa, itu di gas dikit udah kayak bus gitu, kenceng banget. Nah ini nih enggak nih, ini rasanya mahal. Dan karena ini motor listrik, rasa mesinnya tuh halus ya, nggak ada getaran sama sekali. Terus juga rasanya tuh kalau kita lagi pakai itu suara angin doang gitu, suara angin dari helm, nggak ada suara mesinnya sama sekali. Paling kalau lewat jalan jelek, suara suspensi, gerdaknya itu masih berasa gitu. Nah, yang kedua juga, ini motor range-nya itu nggak kelihatan di speedometer. Biasanya kan kalau motor-motor lain tuh ada range-nya berapa lagi, berapa kilometer. Dia cuma bisa dilihat dari aplikasi, dari handphone. Nah, cuma sayangnya di kali ini kita nggak bisa nunjukin aplikasinya, namanya Polytron EV ya. Di vlogger lain tuh gue lihat dia udah pada nyambung tuh. Karena ini masih baru nyampe sekitar 2 hari, gue belum sambungin. Dan sambunginnya itu masih dari pusatnya, jadi nggak bisa kita langsung sendiri.
Soalnya dia loginnya pakai nomor telepon, pakai OTP. Tapi so far ini motor listrik untuk harga segini ya, harga 20 juta, baterainya sewa 200.000 sebulan. Ini motor emang rasanya kayak motor 40 jutaan lah, motor listrik lah. Karena range-nya bagus, rasanya tenang gitu ya. Dan mesinnya juga enak gitu. Jadi emang kalau dibandingin sama motor listrik 20 juta, kalau misalkan kalian mindsetnya bilang ini motor listrik 20 juta, gila ini 20 juta dapat kayak gini sih, gokil. Wah, jadi kalau kita ngomong kesimpulan nih ya, ini dari semua motor listrik yang pernah gue punya, ini yang paling the best sih. Paling kenceng, dan yang paling bikin nyaman itu adalah range-nya. Range-nya, bayangin satu kali cas bisa sampai 130 kilo. Gue kayak rasanya tuh ketika bawa ke sana ke sini nggak khawatir. Bayangin, kita jalan 40 kilo masih ada 70%. Kalau motor listrik lain, wah tinggal 10 kilo lagi nih. Atau mungkin yang 60 km, wah tinggal dikit lagi nih. Ini benar-benar jadi kita worry free, dan dipakainya pun juga enak. Mungkin harus ada beberapa upgrade sedikit, tapi menurut gua itu nggak masalah. Tetap rasanya ini motor kayak kita beli motor 38 juta, cuma karena sewa baterai, jadinya benar-benar value for money-nya dapat. Dan kalau misalkan baterainya udah 85% ya, baterai health-nya, tinggal kita tuker, dapat baterai yang baru, nggak usah mikir. Jadi top sih. Buat gua ini kayak apa ya? Harusnya motor listrik itu standarnya range-nya segini, baru enak. Kalau 60, kalau di bawah 100, kita kan range itu sangat berpengaruh sama driving behavior kita dan driving condition-nya, seperti apa medan jalannya. Nah, ketika dia punya 130 kilo, itu baru rasa aman. Mungkin nanti kita akan coba ya, dari 100% ke 0%, itu kira-kira menempuh berapa kilometer. Seru tuh kayaknya tuh. Oke, ya udah mungkin itu aja vlog kita kali ini ya. Buat teman-teman yang udah beli Polytron Fox R, coba komennya seperti apa di bawah ya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!